Adik-adik yang baik, selamat berjumpa. Mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita kali ini. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus itu, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan gembira. Materi pembelajaran di kelas 8 ini sangat menarik. Ada 3 tema besar yang akan kita dalami selama setahun pelajaran ini, yakni tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, dan tentang gereja. Setiap tema besar itu mencakup tema-tema yang lebih spesifik dan menarik untuk didalami. Adik-adik yang baik, kita akan langsung masuk dalam bagian pertama, yakni pribadi Yesus Kristus. 2 bagian yang akan kita dalami pada bagian ini, yaitu Yesus sebagai pemenuhan janji Allah, dan kemanusiaan, serta kealahan Yesus. Kitab suci menggambarkan dengan sangat terang bahwa para murid Yesus mengalami kebersamaan yang erat dan mendalam bersama Yesus selama kurun waktu kira-kira 3 tahun. Waktu yang panjang dan lama. Interaksi antara para murid dengan Yesus membuat para murid memiliki pengenalan secara mendalam terhadap pribadi Yesus. Tetapi dari kitab suci kita mengetahui bahwa peristiwa pengkhianatan Yudas, kemudian peristiwa penyaliban Yesus, akhirnya membuat iman para murid menjadi goyah. Bahkan, Petrus yang terkenal sebagai sang pemberani, menyangkal Yesus. Sesudah kebangkitan Yesus, akhirnya para murid menemukan kembali semangat dan kepercayaan kepada Yesus. Memang, sesudah beberapa penampakan, akhirnya para murid menjadi percaya penuh akan Yesus sebagai Sang Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, adik-adik yang baik, kali ini kita akan mendalami Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Adik-adik yang baik, dalam kehidupan bersama dengan orang lain, kita mengenal istilah janji. Ada berbagai alasan yang mendorong orang untuk membuat janji. Misalnya karena rasa tanggung jawab, atau karena ingin membahagiakan orang lain. Janji mengandung konsekuensi untuk ditepati. Pengingkaran terhadap janji sudah pasti mendatangkan kekecewaan. Sebaliknya, menepati janji akan menumbuhkan ikatan yang lebih erat lagi. Memang benar, untuk menepati janji perlu perjuangan dan pengorbanan. Adik-adik yang baik, Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Manusia yang diciptakan istimewa oleh Allah terjebak dalam dosa. Allah prihatin terhadap keberadaan manusia tersebut. Oleh karena itu, Ia mengambil inisiatif untuk mengangkat manusia dari keterpurukan akibat dosa. Allah yang sejak awal menghendaki manusia hidup bahagia dan selamat, ingin mengembalikan manusia pada keadaan tersebut. Ia tidak tega melihat manusia binasa. Itulah awal bagaimana Allah memberikan janjinya kepada manusia. Bahwa Allah menjanjikan penebusan dosa bagi manusia. Allah menghendaki keselamatan bagi manusia. Adik-adik yang baik, berkali-kali manusia mengingkari janji Allah. Tetapi Allah tetap setia pada janjinya. Allah tidak membiarkan manusia menderita. Ia tidak membiarkan manusia berada dalam hubungan yang rusak dengan sesama maupun dengan Ia sebagai pencipta manusia. Meski manusia menjauh, Allah dengan kebesaran kasih-Nya mengundang manusia untuk kembali dekat dengannya. Peristiwa Nabi Nuh yang diceritakan dalam kitab suci Perjanjian Lama memperlihatkan bahwa Allah tidak membiarkan manusia hancur karena dosa. Demikian juga pada saat yang sudah ditetapkan, Allah memanggil Abraham untuk mengawali sebuah bangsa besar pilihannya. Melalui para nabi, Allah memaklumkan diri sebagai satu-satunya Allah yang benar dan besar untuk bangsa manusia. Dalam sejarah manusia, Allah diakui sebagai Bapa penyelenggara dan Hakim yang adil. Pengakuan akan Allah tersebut akhirnya membawa manusia pada penantian akan penebus yang sudah dijanjikan. Kesetiaan Allah sungguh besar.
Karena kasih setianya kepada umatnya, ia mengutus Yesus putranya yang tunggal, sang penyelamat. Dalam diri Yesus yang setia sampai mati, Allah memulai sejarah baru bagi manusia, yaitu sejarah keselamatan. Adik-adik yang baik, Allah prihatin dengan situasi kedosaan manusia. Allah yang sejak awal menginginkan hidup manusia bahagia, tidak tega membiarkan manusia terjerumus terus dalam kebinasaan akibat dosa. Allah menjanjikan penebusan terhadap manusia. Melalui Nabi Yesaya, janji Allah menjadi terang. Ditulis di sana, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu kata Nabi Yesaya. Allah memenuhi janjinya. Janji Allah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Adik-adik yang baik, sekarang Anda mempunyai kesempatan untuk membaca beberapa perikop kitab suci. Yang pertama, silakan baca kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Kemudian bacalah kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 11. Dan surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama, apa pesan dari masing-masing teks tersebut? Kedua, teks mana yang paling berkesan bagi Anda? Kemudian kemukakan alasan mengapa teks itu begitu berkesan bagi Anda. Adik-adik yang baik, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus memiliki hidup yang penuh semangat baru, yakni hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus berani memusuhi dosa sehingga hidup kita tertuju kepada keselamatan Allah. Adik-adik yang baik, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami tak henti-hentinya bersyukur kepadamu karena penyelenggaraanmu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu merencanakan keselamatan bagi kehidupan kami. Tuntunlah kami agar supaya kami selalu menjadi hamba-Mu yang setia. Doa ini kami bawa kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang baik, kita akan berjumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Kerjakan tugas Anda dan tetap semangat untuk belajar.